SPD MPD, Guru Seni Tari SMP Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang tari prajuritan. Masih ingat? Masih. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian memahami latar belakang tari prajuritan dan sekaligus dapat memperagakannya. Mengapa anak-anak sebagian masih kurang semangat belajar ya? Padahal pelajaran seni tari adalah sudah menjadi pelajaran pilihan mereka. Mengapa bisa seperti itu ya? Coba saya lakukan refleksi dulu. Semenjak diberlakukannya kurikulum merdeka, sekolah kami mengimplementasikannya dengan memulainya melakukan tes diagnostik di awal tahun pembelajaran, yakni tes diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, sebagai guru mata pelajaran seni tari, saya melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran dengan melakukan observasi, praktek, menari, dan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil tes diagnostik ini, kemudian saya gunakan sebagai bahan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan anak-anak untuk bahan membuat strategi yang akan saya masukkan ke dalam perencanaan pembelajaran dengan materi tari tradisi prajuritan. Saya lebih suka mencari informasi melalui buku. Kalau saya lebih suka mencari informasi dengan menggunakan handphone. Apa strategi yang akan saya gunakan ya? Oh ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Nama saya Ahmad Zaki Prianto dari kelas 7. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa tenang dan tidak tertekan. Saya Reni, guru SMP Negeri 2 Ungaran. Menurut pengamatan saya, dengan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran seni tari, membuat murid belajar lebih tenang dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi fokus pada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dengan strategi belajar ini, rupanya anak-anak lebih menikmati dengan gaya belajarnya masing-masing. Anak-anak yang memilih mencari informasi melalui buku sumber nampak lebih fokus dalam mencari informasinya tentang tari prajuritan ini. Namun anak-anak yang lebih menyukai dengan memanfaatkan handphone mereka juga tampak happy untuk melakukan browsing di internet. Dengan demikian, kondisi belajar melalui penerapan pembelajaran diferensiasi proses ini sangat membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Demikian juga dalam praktek menari. Setelah saya amati, anak-anak yang dikelompokkan dan diberikan target keberhasilan sesuai dengan kemampuan menarinya, mereka terlihat lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Kelompok yang high level terlihat lebih cepat dalam memahami materi tanpa terganggu oleh murid yang memiliki kemampuan menyerap materi yang low atau yang middle. Mereka masing-masing lebih menikmati dengan kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini adalah: pertama, murid merasa terlayani dan disambut dengan baik oleh guru karena belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan dapat memperagakan tari prajuritan ini sesuai dengan kemampuannya secara kreatif. Dua, murid dengan berbagai karakteristik dalam pembelajaran merasa dihargai sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Tiga, murid merasa aman sehingga guru sebagai fasilitator juga merasa nyaman dalam mendampingi pembelajaran. 4. Guru merasa ada keadilan dalam bentuk nyata
dengan adanya kolaborasi antara murid dan guru. 5. Hubungan antara guru dan murid seperti layaknya seorang teman akrab di kelas. 6. Murid menjadi lebih memiliki ruang untuk berkreasi dan mengembangkan diri, sehingga menjadi murid yang kreatif dan mandiri. Dengan demikian, sehingga ada harapan bagi pertumbuhan murid dan guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Pelajaran berharga yang saya peroleh dan akan diteruskan di tempat mengajar ini adalah saya akan terus memahami kebutuhan murid saya demi perkembangan dan pertumbuhan supaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari kelas 7D, kesan saya dengan adanya ekstrakurikuler menari ini, anak saya jadi mau mempelajari tari tradisional. Yang awalnya anak saya itu benar-benar merasa alergi dengan tari tradisional itu. Terima kasih. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka tercapai tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan murid yang lebih mandiri dan kreatif. Selain itu, terciptanya kesetaraan belajar bagi semua murid dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.